wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membahas pembahasan mengenai pembacaan Al-Quran menurut ilmu tajwid. Pembahasan yang pertama ialah sifat-sifat huruf yang memiliki lawan ditinjau dari sisi mengalirnya huruf. Jadi dalam membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan cara pelafalan huruf-huruf Arab atau huruf hijaiyah. Salah satu hal penting adalah bagaimana suara itu mengalir saat huruf diucapkan. Ada huruf yang suara mengalir lancar dan ada juga yang suaranya tertahan. Kalau kita salah menyebutkannya, bisa merubah arti dalam bacaan Al-Quran. Apa itu sifat huruf dilihat dari aliran suara? Huruf hijaiyah punya sifat masing-masing. Kalau dilihat dari aliran suaranya, huruf bisa menjadi dibagi dua. Yang pertama, huruf yang mengalirkan suara, suaranya lancar, lembut. Yang kedua, huruf yang menahan suara, suaranya berhenti dan terhenti, tegas. Sifat ini penting agar bacaan Al-Quran terdengar jelas dan sesuai kaidah tajwid. Pembahasan tentang jenis-jenis huruf berdasarkan aliran suaranya. Yang pertama, huruf siddah atau menahan suara. Hurufnya ada ba, ta, kaf, dan dal. Suaranya tertahan dan terdengar tegas. Contoh kalimatnya ada ahad, dal dibaca dengan suara yang terhenti. Yang kedua, huruf rahwa atau mengalirkan suara. Hurufnya ada sin, fa, zai, dan sya. Suaranya lembut dan mengalir. Contoh kalimatnya ialah sami'. Huruf sin terdengar panjang dan mengalir. Yang ketiga, huruf tasawud atau pertengahan. Hurufnya ada ta, mim, ain, tidak terlalu mengalir dan tidak juga tertahan. Contoh kalimatnya alaihim. Huruf ain tidak terlalu tegas tapi juga tidak mengalir bebas. Pengaruhnya dalam bacaan Al-Quran, yang pertama menentukan kejelasan bacaan. Huruf syiddah harus tegas, huruf rawa harus lembut, huruf tasawud harus seimbang. Pengaruh pada hukum tajwid ialah huruf syiddah berperan dalam qalqalah atau pantulan suara. Huruf rahwa mempengaruhi hukum ikhfa. Huruf tasawud berhubungan dengan gunnah atau dengung. Ketiga, menghindari kesalahan arti. Salah baca bisa berubah makna. Misal qola artinya berkata, kalau salah jadi gala atau mengira. Contoh yang kedua, baka, menangis. Kalau salah, bara bisa menjadi melampaui batas. Jadi, memahami sifat-sifat huruf hijaiyah dari sisi aliran suara itu penting banget dalam membaca Al-Quran, yang membantu kita membaca dengan baik, jelas, tak salah arti. Pembahasan kedua yaitu sifat huruf ditinjau dari aliran nafas, hams, dan jahar dalam tajwid. Dan ilmu tajwid adalah ilmu penting dalam membaca Al-Quran agar sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Salah satu pembahasan penting di dalamnya adalah sifat huruf, yaitu cara mengucapkan huruf hijaiyah, terutama bagaimana nafas mengalir saat huruf itu dibaca. Fokus utama dalam pembahasan kita ini yaitu dua, sifat huruf yang bertolak belakang, hams mengalirkan nafas dan jahar menahan nafas. Apa itu sifat huruf? Sifat huruf adalah karakter suara dari huruf hijaiyah saat diucapkan. Ada dua kategori. Yang pertama, sifat yang punya lawan seperti hams dan jahar, syiddah dan rahwa, isti'la dan istifham. Yang kedua, sifat yang tidak punya lawan seperti qalqalah, lim, takrib, dan lain-lain. Hams artinya suara lirih atau lemah. Ciri-ciri saat diucapkan, nafas tetap mengalir. Hurufnya ada ta, ka, sa, so, ho, sha, ha, ha, fa. Cara pembacaan pelafalan hurufnya bisa dengan sakta, syaksun, fahasal. Bacaan contoh bacaannya adalah wassama. Huruf sin mengalirkan suara lembut. Jahar artinya jelas dan kuat. Ciri-ciri saat diucapkan, nafas tertahan. Jumlah huruf semua huruf hijaiyah kecuali 10 huruf hams. Contoh bacaan abda'a, huruf ba tidak mengalirkan nafas. Perbedaan hams dan jahar. Hams suara lembut, dapat nafas mengalir.
Jika jahar, suara tegas, nafas tertahan. Kesalahan membedakan keduanya bisa bikin bacaan salah dan bahkan ubah arti. Jadi memahami sifat hams dan jahar sangat penting agar bacaan Al-Quran bisa lebih tepat, maknanya tidak berubah, lebih indah didengar. Latihan terus-menerus dan bimbingan dari guru tajwid sangat dianjurkan supaya kita bisa membaca dengan tartil sesuai sunnah. Pembahasan yang terakhir ialah latihan bacaan huruf hamzah. Bisa dengan a, i, u, an, ani, anna, minal, mu'ni, ma, i, an, ani, a. Hamzah maftuhah ialah seperti sa'ala, sa'ilu, qul a'udhu, wa man azlamu, as-sabirin, a'amintum. Hamzah maskurah iyaka, a'idha, ta'ibatin, su'ilat, wala tahmil alayna isra. Hamzah madmumah unzur, qul a'unabbi'ukum idhas sama'u fatarat, faqala ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Hamzah sakinah hiyal ma'wa bimu'minin wa ambi'hum syuhada. Huruf hamzah maksudnya tenggorokan bagian bawah 2 pita suara. Keadaan pita suara untuk hamzah yang berharakat terbuka, keadaan pita suara untuk hamzah yang sukun tertutup rapat. Sifat-sifatnya yang pertama syiddah, berarti tekanan pada makhraj kuat sehingga suara huruf tertahan dan tidak mengalir. Yang kedua jahar, nafas tidak mengalir. Yang ketiga istifal, suara turun melalui dasar mulut sehingga suaranya tipis. Yang keempat infitah, suara huruf tidak menggumpal, setiap istifal pasti infitah. Di antara kesalahan-kesalahan yang harus dihindari, yang pertama menebalkan suaranya, terutama bila bersebelahan dengan huruf tebal, misalnya Allahu. Kedua, berlebihan dalam menipisnya suara sehingga mirip imalah seperti Ar-Rahman. Yang ketiga, mentasydidnya setelah mad, misalnya ala innahum. Yang keempat, lemah dalam mengucapkannya, contohnya seperti yang sebelumnya. Yang kelima, suaranya seperti ain, misalnya khotiatin. Yang keenam, suaranya lemah ketika waqaf seperti as-sufaha. Jadi sekian pembahasan yang bisa saya berikan. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, maaf, itu kesalahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Audio Jungle.